Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1431, Negosiasi. Jangan khawatir, ini adalah solusi yang sempurna, dan semua orang akan senang. Beigong Hongtian berkata, kita masing-masing memiliki sesuatu yang kita inginkan, termasuk keluarga Beigongku. Dengarkan saja aku, dan aku yakin kau akan menerima usulanku. Meskipun Yang Mulia Abadi King Jian membantai ribuan anggota ras jiwamu, kau tidak berani membalas dendam. Sebaliknya, kebencianmu telah diarahkan kembali ke Ye Xitian, dan memang seharusnya begitu. Namun, karena kekuatan Istana Pedang Segudang, kau masih tidak dapat mengambil tindakan. Kebetulan, Ye Xitian membutuhkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun untuk menyembuhkan temannya. Karena ini masalahnya, sebuah kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Senyum jahat muncul di bibirnya dan dia akhirnya mengungkapkan rencananya. Suruh ras jiwa membuka area terlarang dan biarkan Ye Xitian masuk. Biarkan dia menantang formasi naga 10.000 jiwa, tetapi jangan ikut campur. Jika dia mengalahkannya, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, jika dia terbunuh oleh formasi tersebut dalam prosesnya, tidak ada yang bisa mengeluh karena dia secara sukarela memutuskan untuk menantang formasi tersebut. Istana Pedang Segudang tidak akan dapat menemukan kesalahan dalam hal ini, selama tidak ada bukti campur tangan. Istana Pedang Segudang memang kuat, tetapi sekarang sedang menjadi sasaran Istana 100 Dewa dan keluarga Naga Suci. Tidak mungkin mereka punya waktu untuk peduli dengan semut seperti Ye Xitian selama apapun yang terjadi adalah logis dan masuk akal. Lagi pula, siapa yang bisa menyalahkan ras jiwa jika Ye Xitian memutuskan untuk mencari kematian sendiri dan menantang formasi naga 10.000 jiwa? Beigong Hongtian melanjutkan, situasi ini seharusnya menguntungkanmu. Mengenai pekerjaan menghubungkan kedua belah pihak, itu menjadi tanggung jawab keluarga Beigong. Kami akan menjelaskan situasinya kepada Ye Xitian dan memberitahu dia bahwa kami berjuang untuk kesempatan ini, tetapi keputusan ada di tangannya. Apakah dia pergi atau tidak adalah urusannya, tetapi mengingat kepribadiannya, dia pasti akan menerima tawaran itu, jadi ini sudah cukup menjadi kesepakatan. Formasi naga 10.000 jiwa Anda bahkan dapat membunuh para ahli alam integrasi Dao, apalagi seorang kultivator alam semi surgawi belaka. Rencana ini layak dilakukan. Baiklah, leluhur ras jiwa mengangguk sedikit dan memperlihatkan senyum jahat. Tetua Agung ketiga Anda memikirkan ini, kan? Saya tidak dapat membayangkan rencana ini datang dari seseorang seperti Anda. Jika saya tidak terluka, saya tidak perlu bersusah payah untuk membunuh kecil itu. Ras jiwa telah berdiri tegak di benua Lingu selama 10.000 tahun, dan selain dari mereka yang berasal dari kekuatan tingkat tinggi atau tingkat atas, mereka pada dasarnya dapat bertindak seperti tiran. Namun, mereka sekarang berjuang untuk membunuh semut lemah dari alam bela diri tingkat rendah. Sungguh memalukan. Leluhur itu bersumpah untuk meningkatkan kekuatan ras jiwa sehingga hal yang memalukan seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Jadi, apa yang kamu inginkan dari ini? Tanyanya sambil menatap Beigong Hongtian. Tidak banyak, hanya artefak ruang waktu, kata Beigong Hongtian dengan tenang, tetapi dia sebenarnya sangat bersemangat. Ketika dia menerobos, dia telah menggunakan artefak ruang waktu terakhir yang dimiliki keluarga. Butuh 5.000 tahun lagi sebelum yang berikutnya disempurnakan, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak mungkin. Kami hanya dapat menawarkan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9. Leluhur ras jiwa menolaknya dengan sangat belak-belakan. Terima atau tinggalkan. Aku selalu bisa membuat rencana lain. Apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk merencanakan sesuatu yang lain? Begitu Beigong Hongtian mengatakan ini, leluhur ras jiwa langsung berdiri dan menatapnya dengan waspada. Jangan salah paham. Jangan khawatir. Beigong Hongtian melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada leluhur ras jiwa untuk duduk. Aku tidak punya niat untuk memulai perang, dan aku juga tidak ingin membunuhmu. Hanya saja keluarga Beigong telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merencanakan ini, jadi memberiku artefak tingkat integrasi Dao tingkat 9 sama saja dengan memberi uang receh kepada pengemis. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan kartu asnya. Jika kamu tidak setuju, keluarga Beigong akan melindungi Ye Xitian, dan ras jiwa tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kami bahkan akan membantu Ye Xitian menghadapi ras jiwa. Lagi pula, orang di balik Ye Xitian mungkin juga memberi kita artefak.
Bab 1432, seluruh ruang beriak karena artefak ruang waktu. Beigong Hongtian menatapnya, napasnya menjadi cepat. Siapa yang mengira bahwa bocah alam semi surgawi dari bidang bela diri tingkat rendah akan bernilai artefak ruang waktu? Jika kabar ini keluar, itu pasti akan mengejutkan seluruh benua Lingwu. Hebat, baik dan lugas. Saya suka berbisnis dengan orang-orang seperti Anda. Saya berjanji untuk membawa Ye Xitian ke sini dalam 3 hari. Beigong Hongtian menerima artefak ruang waktu dan tersenyum. Kemudian, dia merobek ruang dan kembali ke wilayah keluarga. Setelah itu dia bertemu dengan tetua agung ketiga dan keempat, serta beberapa tetua alam integrasi Dao. Dia mengungkapkan artefak ruang waktu saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selesai. Di klan, Penatua kelima telah terjebak di alam Dao Integration tingkat ke-9 selama 3000 tahun, dan telah mengolah hukum 5 elemen hingga sempurna. Penatua kelima, kau dapat menggunakan artefak ruang waktu ini. Setelah itu, dia melemparkan artefak ruang waktu itu kepada Penatua kelima. Sedangkan untuk yang lainnya, jangan khawatir. Masih ada waktu yang lama. Aku pasti akan membantumu mencapai alam penciptaan. Terima kasih, Kepala Keluarga. Terima kasih, Patriark. Penatua kelima, Penatua keenam, Penatua ketujuh, dan Penatua ke-8 semuanya menangkupkan tinju mereka ke arah Beigong Hongtian sebagai ucapan terima kasih. Penatua Agung ketiga melihat semua ini dengan lega. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, baiklah, setelah ini, termasuk Hongtian, jumlah ahli alam penciptaan di keluarga kita akan mencapai 2 digit. Kemudian, dia berkata, Ye Xitian, bocah itu, akan segera datang. Hongtian, ikutlah dengan kami. Jika Ye Xitian berhasil mengalahkan formasi naga 10.000 jiwa, bukan ide yang buruk untuk mengikatnya dengan keluarga kita melalui aliansi pernikahan. Jika dia tidak bisa, maka kita akan menyingkirkan potensi ancaman. Seperti yang diharapkan dari rubah tua. Terlepas dari apakah Ye Chen berhasil atau tidak, keluarga Beigong akan menang. Ye Xitian ada di sini. Beigong Hongtian melihat token bercahaya di tangannya dan tersenyum. Dia berkata, Penatua kelima, silakan pergi mengasingkan diri. Ketika Anda telah mencapai alam penciptaan, kita akan memiliki ahli sejati lainnya. Anda akan bertanggung jawab atas tempat itu, dan Penatua Agung kelima dapat dibebaskan dari tugasnya, yang akan membantu meringankan tekanan yang kita hadapi dari musuh-musuh kita. Keluarga Beigong menguasai beberapa wilayah, yang membentang bermil-mil. Ada banyak sekte dan keluarga kelas rendah di dalam wilayah mereka, dan bahkan jumlah ahli alam integrasi Dao saat ini tidak cukup untuk menekan mereka. Mereka harus mengirim Penatua Agung Alam Penciptaan untuk menekan mereka sehingga mereka tidak akan dihasut oleh keluarga dan sekte kelas menengah lainnya untuk memulai pemberontakan. Klan Beigong memiliki 5 wilayah di bawah kendalinya, yang masing-masing diawasi oleh Penatua Agung Alam Penciptaan. Selain itu, mereka juga harus memiliki beberapa tetua agung alam penciptaan di sekitar kediaman keluarga, jadi setiap ahli alam penciptaan tambahan akan memperkuat kendali keluarga atas wilayah mereka secara signifikan. Baik, Kepala Keluarga, kami akan menjaga tetua kelima saat dia menerobos. Dengan kekuatan tempurnya, dia hanya butuh 10 hari untuk menerobos. Pada saat itu, keluarga kita tidak akan lagi takut pada keluarga dan sekte tingkat menengah lainnya. Mendengar para tetua menyuarakan pikiran mereka, Beigong Hongtian mengangguk sedikit. Dia pergi ke aula depan dan menatap Ye Xitian. Dia tersenyum. Teman kecil Ye, aku sedikit ceroboh sebelumnya. Dia menangkupkan tinjunya sedikit, menunjukkan ekspresi ramah saat dia berkata, kamu mendapatkan permintaan maafku yang paling tulus. Tidak perlu untuk itu. Kepala Keluarga, mari kita mulai bisnis, oke. Mata Ye Chen menyipit. Dia tidak akan tertipu oleh trik ini. Rubah tua ini baru saja mengusirnya kemarin, jadi pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang perubahan sikapnya yang tiba-tiba hari ini. Beigong Hongtian meminta Ye Chen dan Beigong Ziyu untuk duduk dan berkata, aku sudah memikirkan apa yang kalian sebutkan sebelumnya untuk waktu yang lama. Aku pikir kalian dapat diinvestasikan, dan bahkan dipelihara. Oleh karena itu, aku secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan artefak kelas integrasi Dao untuk meyakinkan leluhur ras jiwa atas nama kalian. Leluhur ras jiwa bersedia untuk membuka area terlarang mereka. Selama kalian dapat melewati formasi naga 10.000 jiwa, mereka akan membiarkan kalian mengambil ramuan naga jiwa 10.000 tahun, dan tidak akan menyerang kalian setelah kalian meninggalkan formasi. Ini adalah kesempatan yang aku perjuangkan,
Tentu saja, formasi naga 10.000 jiwa sangat berbahaya, jadi aku tidak menyarankan kalian untuk pergi. Kalian mungkin kehilangan nyawa kalian. Namun, keputusan ada di tangan kalian. Dia tahu bahwa Jilin dirasuki oleh racun jiwa, jadi bagaimana mungkin Ye Chen tidak pergi. Kau ingin aku menantang formasi naga jiwa 10.000 tahun sendirian. Ye Chen menilai Bei Gong Hongtian. Dia tahu bahwa Bei Gong Hongtian pasti telah membuat kesepakatan dengan leluhur ras jiwa. Namun, karena Istana Pedang Segudang melindunginya, klan jiwa tidak akan berani menyerangnya, begitu pula keluarga Bei Gong. Jadi, inti masalahnya terletak pada formasi naga jiwa 10.000 tahun, yang bahkan mampu membunuh para ahli alam integrasi Dao. Selama mereka bisa membuatnya secara sukarela setuju untuk mencoba melewatinya, baik ras jiwa maupun keluarga Bei Gong tidak akan bertanggung jawab, yang akan membuat Istana Pedang Segudang tidak memiliki alasan untuk campur tangan. Itu adalah rencana yang bagus, dan rencana yang kejam. Namun, ini masih merupakan kesepakatan yang lebih baik yang diharapkan Ye Chen. Bagaimanapun, alternatifnya adalah dia menyelinap ke area terlarang dan mencoba menghindari deteksi para ahli ras jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia menghindari deteksi mereka, dia tetap harus melewati formasi itu. Itu hanya formasi biasa. Adapun Anda, kepala keluarga, janjimu adalah aku tidak akan diserang oleh siapapun di Sol Rache, kan? Ye Chen mengeluarkan token Myriad Swords Palace saat dia mengatakan ini. Aku akan menyampaikan pesan ini kepada Yang Mulia Abadi King Jian. Tunggu, teman kecil Ye, kamu salah paham. Aku mengatakan bahwa Sol Rache mengatakan bahwa mereka tidak akan menyakitimu, tetapi bukan bahwa kamu tidak akan terluka. Jika sekte dan keluarga lain menyakitimu, aku tidak dapat memikul tanggung jawab, aku juga tidak dapat memikul tanggung jawab jika formasi itu menyakitimu. Bei Gong Hongtian, rubah tua itu, dengan cepat mengklarifikasi hal-hal untuk memastikan bahwa Myriad Swords Palace tidak akan mencarinya untuk masalah di masa depan mengenai masalah ini. Baiklah, Ye Chen mengangguk. Aku akan berurusan dengan formasi Sol Rache dalam 2 hari. Dia tidak punya pilihan lain, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jilin. Selain itu, batu nisan di makam Samsara kemungkinan besar terkait dengan area terlarang ras jiwa. Dari pegunungan Kunlun hingga benua Lingwu, batu nisan makam Samsara diaktifkan satu demi satu. Seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang membimbing Ye Chen selangkah demi selangkah menuju tempat atau hasil tertentu. Adapun tempat atau hasil apa ini, dia hanya akan mengetahuinya jika dia terus berjalan di jalan ini. Tingkat kultivasi kakeknya tidak tinggi saat itu, jadi mengapa dan bagaimana dia mengatur skema yang tidak dapat dipercaya seperti itu? Mungkinkah meteorit yang jatuh di wilayah keluarga Ye kuno saat itu menyembunyikan rahasia besar? Bab 1433, Berpikiran Sempit. Bagus, kamu punya semangat. Namun, masalah ini bukan masalah kecil. 2 hari tidaklah cukup. Aku akan memberimu 3 hari untuk persiapan. Setelah 3 hari, aku akan membawamu ke Sol Rache untuk menantang formasi. Bei Gong Hongtian tersenyum hangat saat mengatakan ini, dan dengan lambaian tangannya, dia memberi Ye Chen sebotol esensi darah binatang iblis tingkat integrasi Dao. Dia tersenyum. Anggap saja ini caraku membantumu. Kamu dapat memilih salah satu kamar samping di sini untuk tinggal dan berkultivasi sementara ini. Tubuh fisikmu baru mencapai alam transformasi astral tingkat ke-6. Itu terlalu lemah. Ini setara dengan kekuatan tubuh fisik ahli alam Raja Surgawi tingkat ke-6. Untuk tingkat kultivasi Ye Chen saat ini, itu sudah sangat kuat. Namun, bagi seseorang yang ingin menantang formasi naga 10.000 jiwa, itu sangat kurang. Oleh karena itu, Bei Gong Hongtian dengan santai memberi Ye Chen sebotol esensi darah binatang iblis tingkat integrasi Dao yang akan dirindukan banyak orang. Langkah ini juga merupakan bagian dari persiapan bercabang duanya. Bahkan jika peluang Ye Xitian untuk lulus sangat tipis, dia akan tetap mengingat kebaikannya jika dia berhasil. Jika Ye Xitian meninggal, maka bahkan jika Istana Pedang Segudang datang mencarinya, dia akan dapat memberikan alasan bahwa dia telah membantu dan membimbing Ye Xitian. Oh, tapi aku tidak perlu tinggal di sini. Aku sudah terbiasa tinggal di kaki gunung. Ye Chen mengambil sebotol esensi darah dan menatap Bei Gong Hongtian. Dia tidak percaya bahwa Bei Gong Hongtian akan begitu baik. Jika Paman Zeng, Paman Li, atau tetua keluarga Bei Gong lainnya memberikannya kepadanya, mungkin Ye Chen akan mengingat kebaikan mereka. Tampaknya para tetua keluarga Bei Gong lebih berpikiran terbuka daripada kepala keluarga.
Sungguh rubah tua. Sayangnya, Beigong Ziyu masih belum mengetahui niat sebenarnya dari ayahnya. Selamat tinggal. Ye Chen melihat Beigong Hongtian kesal, jadi dia berbalik dan pergi. Dia kembali ke penginapan tempat dia awalnya menginap dan mulai memurnikan saripati darah untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Ziyu, kamu juga harus pergi dan beristirahat. Jangan khawatir tentang masalah ini. Beigong Hongtian mengeluarkan beberapa saripati darah binatang iblis kelas 5, batu spasial, dan sejumlah besar harta karun. Dia menyerahkannya kepada Paman Zheng dan Paman Li. Dia menginstruksikan, pastikan Ziyu berkultivasi. Jangan biarkan dia keluar sampai dia mencapai tahap tengah alam Raja Surgawi. Binatang iblis sama dengan kultivator. Mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan dan alam yang berbeda. Namun, di benua Lingwu, tingkat pertama kultivasi adalah alam semi surgawi, sedangkan tingkat keempat adalah alam integrasi Dao. Saripati darah binatang iblis alam integrasi Dao tidak murah, tetapi juga tidak terlalu mahal. Ini terutama berlaku untuk keluarga Beigong, yang memiliki hampir 10 ahli alam penciptaan, dan lebih dari 30 ahli alam integrasi Dao. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh binatang iblis kelas 4 dan mengekstrak esensi darahnya. Sebagai perbandingan, esensi darah dari binatang iblis kelas 5 tidak begitu mudah diperoleh. Botol esensi darah yang dia berikan kepada Beigong Ziyu diekstraksi dari binatang iblis alam penciptaan yang dibunuh oleh Tetua Agung kedua, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat 7. Itu adalah harta keluarga dan cukup untuk meningkatkan kultivasi pemurnian tubuh Beigong Ziyu dari alam tubuh penguasa tingkat 9 ke alam tubuh void tingkat 5. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa berharganya itu. Ayah, saya ingin melihat guru menantang formasi. Guru pasti akan berhasil, jadi biarkan saya menonton, kata Beigong Ziyu mendesak. Tatapan Beigong Hongtian menjadi gelap. Dia tidak keberatan atau setuju. Dia hanya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Paman Zheng dan Paman Li untuk membawa Beigong Ziyu pergi. Setelah Beigong Ziyu pergi, dia menoleh untuk melihat ruang yang terkoyak dan beberapa tetua agung yang muncul dari celah itu. Dia berkata perlahan, Tetua Agung ke-6, Ye Xitian akan mati, jadi mengapa kau memintaku memberinya sebotol saripati darah binatang iblis kelas 4? Sebotol saripati darah ini dapat memelihara seorang murid untuk mencapai alam transformasi astral tingkat 8. Memberikannya kepada orang yang akan mati, bahkan jika itu untuk menghilangkan kecurigaan bahwa kita sengaja bersekongkol melawannya, sungguh sia-sia. Sejujurnya, Beigong Hongtian bahkan tidak sanggup berpisah dengan benda sekecil itu. Tidak heran Tetua Agung ketiga berkata bahwa dia tidak memenuhi syarat dan terlalu berpikiran sempit untuk menjadi kepala keluarga. Haha, akan ada hadiah yang sesuai. Sebuah suara kering dan suram terdengar saat Tetua Agung ke-6 perlahan melangkah keluar dari celah spasial. Tubuhnya yang keriput sangat menarik perhatian. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia tampak seperti raja hantu yang merangkak keluar dari neraka. Matanya seperti dua zamrud tua, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang normal. Dia dengan lembut mengangkat lengannya, yang tampak sekering kayu, dan melambaikannya di udara. Senyum jahat muncul di bibirnya. Hongtian, kamu juga ahli alam penciptaan tingkat kelima. Apakah kamu tidak merasakan apapun? Merasakan apa? Beigong Hongtian merasakan dengan hati-hati. Ekspresinya sedikit berubah. Ruang bergetar. Tetua, mungkinkah kamu tidak merobek ruang untuk datang ke sini? Batuk-batuk. Kamu masih terlalu muda. Bahkan Tetua Agung pertama tidak dapat menyebabkan turbulensi spasial seperti itu. Tetua Agung kedua batuk 2 kali, terdengar seperti orang tua yang akan mati kapan saja. Faktanya, dia telah mengolah teknik khusus yang disebut teknik mayat surgawi, yang membuat tubuhnya terlihat seperti zombie layu. Dia tampak seperti akan mati, tetapi kekuatan hidupnya puluhan kali lebih kuat daripada prajurit di alam yang sama. Dia bahkan bisa menyerap kekuatan spasial dan esensi kehidupan para prajurit untuk memperkuat dirinya. Itulah sebabnya dia bisa merasakan riak-riak yang tidak biasa di angkasa dan membuat pernyataan seperti itu. Dia menatap kota besar itu seperti ular berbisa. Seorang ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak ada di sini. Kalimat ini mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun mereka semua adalah ahli alam penciptaan, mereka hanya berada di tahap awal dan menengah. Mereka tahu bahwa setelah memasuki alam penciptaan, sangat sulit untuk maju setiap alam.
Satu-satunya ahli yang telah mencapai puncak alam penciptaan tingkat 9 di wilayah barat adalah leluhur Paviliun Alam Semesta Terbang dan keluarga Bailey. Namun, tidak mungkin kedua leluhur ini berada di sini, jadi sangat mungkin seorang ahli dari wilayah utara telah tiba. Bab 1434, Kemunculan Tiba-tiba. Ada seorang ahli, wilayah timur atau wilayah selatan. Beigong Hongtian bertanya dengan serius. Tetua Agung kelima mendengus dingin dan memutar matanya ke arahnya. Kedua wilayah itu berjarak bermil-mil jauhnya dari kita. Butuh setidaknya beberapa hari untuk memisahkan ruang dan mencapai sini. Seseorang yang dapat melakukannya dengan cepat pastilah seorang ahli alam Star Aperture, jadi bagaimana mungkin ahli ini berasal dari kedua wilayah itu? Tetua Agung kelima jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang Beigong Hongtian, dan dia menunjukkan kekurangan dalam pertanyaannya dengan lugas. Benua Lingu sangat luas, dan populasinya mencapai ratusan miliar, dan ini hanya termasuk populasi yang tinggal di setiap kota, dan bukan mereka yang tinggal di luar kota. Dunia memiliki populasi yang begitu besar, dan terbagi menjadi 5 wilayah, dengan masing-masing berjarak ratusan juta mil dari satu sama lain. Bagaimana mungkin ada ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak yang datang dari wilayah timur atau selatan? Jelas itu tidak mungkin. Jika ada sedikit kesalahan di sepanjang jalan, mereka akan jatuh ke dalam kekosongan ruang yang tak berujung, dan berakhir mati atau terjebak. Oleh karena itu, orang-orang yang dapat menerobos ruang untuk datang ke wilayah barat hanyalah para ahli dari wilayah utara, karena wilayah ini adalah yang paling dekat. Ada lautan tak berujung antara wilayah barat dan wilayah selatan, yang lebarnya 30 juta kilometer. Itu hampir seperempat dari ukuran wilayah, jadi akan menghabiskan banyak energi untuk bergegas ke sini. Wilayah timur dan wilayah barat dipisahkan oleh wilayah tengah, yang juga merupakan wilayah yang luas. Wajah Beigong Hongtian berubah sedikit merah. Lalu, Tetua Agung kelima, menurut apa yang Anda katakan, ahli ini berasal dari wilayah utara. Tanyanya, ada banyak seniman bela diri alam penciptaan di wilayah utara, dan bahkan ada beberapa ahli alam gerbang tertutup. Mengapa seorang ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak ada di wilayah kita? Apakah itu aula jiwa atau keluarga naga surgawi? Apakah keluarga naga surgawi berencana untuk menyerang kita? Bodoh. Tetua Agung kelima mengumpat dengan suara rendah, semakin merendahkan Beigong Hongtian. Tetua Agung kedua tersenyum tipis dan berkata, meskipun kita belum bertemu ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak ini, aku familiar dengan aura. Dia tampaknya berasal dari Istana Roh Abadi. Dia adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun, atau Yang Mulia Abadi Phoenix Api. Dia pergi ke penginapan Ye Xitian, jadi menurutmu apakah dia orang di belakang Ye Xitian? Jika begitu, bukankah lebih baik untuk merencanakan itu juga? Kami membantu Ye Xitian bernegosiasi dengan ras jiwa, dan bahkan memberinya sebotol esensi darah binatang iblis kelas 4. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu dapat dianggap sebagai bentuk bantuan, dan mudah-mudahan akan membangun landasan untuk kerja sama di masa depan. Para kultivator kebanyakan bepergian sendiri, dan umumnya, mereka tidak akan bergaul dengan para kultivator yang lebih lemah dari mereka, hanya mereka yang dianggap setara atau lebih hebat dari mereka. Oleh karena itu, tidak ada salahnya berteman dengan ahli alam penciptaan lainnya. Jika keluarga Beigong menghadapi masalah atau bahaya di masa depan, mereka dapat membayar mereka untuk membantu mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tetua Agung kedua? Haruskah kita berteman dengan Ye Xitian? Beigong Hongtian bimbang. Sesaat, dia berpikir bahwa Ye Xitian akan mati, dan saat berikutnya, dia merasa bahwa bukanlah ide yang buruk untuk berteman dengannya untuk lebih dekat dengan ahli alam penciptaan. Bodoh. Tangan kiri Tetua Agung kedua yang keriput dengan lembut bertumpu di bahu Beigong Hongtian. Suara tulang retak dapat terdengar saat tubuh fisik alam tubuh surgawi tingkat ke-6 Beigong Hongtian dihancurkan oleh tangan itu. Dia meletakkan tangannya dan mengabaikan ekspresi kesakitan Beigong Hongtian. Aku akan menemui teman lama ini nanti. Sebelum itu, jangan bersentuhan dengan Ye Xitian. Wus, wus, wus. Ruang terkoyak lagi saat Tetua Agung kedua bersembunyi sambil menunggu Yang Mulia Abadi Ling Yun bertemu dengan Ye Xitian. Dia ingin mencari tahu untuk apa dia ada di sini, dan apakah dia pendukung Ye Xitian atau apakah dia punya alasan lain untuk berada di sini. Pada saat yang sama, Ye Chen baru saja kembali ke kota. Dia memasuki penginapan dan segera menyiapkan formasi untuk mencegah orang lain mengganggunya. Pada saat yang sama, dia memeriksa esensi darah dari binatang iblis kelas 4 di tangannya.
Ini seharusnya esensi darah dari binatang emas surgawi, yang memakan semua jenis biji, dan bahkan artefak, sebagai makanan. Tubuhnya sangat kuat, dan esensi darahnya juga sangat padat. Setelah memakannya, aku seharusnya bisa mencapai alam transformasi astral tingkat ke-9. Mengenai kultivasi spiritualku, Ye Chen merenung. Dao Budanya baru saja mulai disempurnakan. Dia harus menyempurnakannya sepenuhnya sehingga dia bisa mencapai alam semi surgawi tingkat ke-9, dan kemudian menerobos dengan bantuan artefak yang sesuai. Untuk menerobos dari alam kaisar tertinggi ke alam semi surgawi, dia telah menggunakan artefak tingkat kekacauan purba. Dalam hal itu, apakah dia harus menggunakan artefak tingkat integrasi Dao untuk menerobos ke alam raja surgawi? Jika aku menggunakannya, itu mungkin menyebabkan tubuh fisikku menjadi lebih kuat dan menghasilkan jejak hukum temporal dan spasial, yang akan membantuku melawan para ahli alam kekacauan purba. Mengenai artefak ruang waktu, yang jauh lebih langka, Ye Chen tidak berani berpikir terlalu berlebihan. Itu adalah harta karun yang diimpikan oleh semua ahli alam integrasi Dao. Misalnya, di antara lebih dari 30 atau lebih ahli alam integrasi Dao dalam keluarga Beigong, 15 dari mereka adalah ahli alam integrasi Dao tingkat ke-9. Adapun mengapa mereka tidak berhasil menerobos? Yah, itu hanya karena mereka kekurangan artefak ruang waktu. Jadi, mereka terjebak di sana sampai mereka mengalami pertemuan yang tidak disengaja, atau entah bagaimana berhasil mendapatkan seseorang untuk menyempurnakannya. Adapun leluhur klan roh darah, dia juga terjebak di alam integrasi Dao tingkat ke-9, tetapi karena alasan yang sama sekali berbeda. Dia memiliki artefak ruang waktu, tetapi belum menyempurnakan hukum 5 elemen, jadi dia membutuhkan 1000 tahun lagi untuk menerobos. Formasi naga 10.000 jiwa dipisahkan menjadi 3 lapisan. Ye Chen mengeluarkan analisis formasi naga 10.000 jiwa yang diberikan kepadanya oleh Beigong Hongtian dan mempelajarinya dengan saksama. Itu melingkar. Lapisan terluar adalah Raging Fire Squall dan memiliki penjaga boneka api, yang masing-masing sekuat ahli alam Raja Surgawi. Seharusnya ada sekitar 70 dari mereka. Lapisan kedua adalah domain mistik air hitam. Itu dibentuk oleh sungai mistik air hitam yang lebarnya 1000 meter. Air di sungai itu memiliki kemampuan untuk menimbulkan korosi, dan pada saat yang sama, itu penuh dengan ikan hitam pemakan manusia. Setidaknya ada 10.000 ikan hitam pemakan manusia di sungai mistis air hitam. Meskipun masing-masing dari mereka hanya berada di alam semi surgawi tingkat 9, yang setara dengan binatang iblis kelas 1, jika ada 100 ikan hitam pemakan manusia, bahkan ahli alam kekacauan primordial dapat dimakan bersih dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan tulang. Dapat dilihat betapa mengerikannya lapisan kedua. 1. Bab 1435, bertemu Ling Yun lagi. Wilayah mistis air hitam. Sepertinya formasi naga 10.000 jiwa bukan sembarang formasi, dan dapat menampung ruang besar di dalamnya. Saat Ye Chen merenungkan masalah itu, celah spasial tiba-tiba muncul. Seorang wanita parubaya berjubah perlahan muncul darinya. Bang, bang, serangkaian suara robekan terdengar saat formasi yang telah disiapkan Ye Chen untuk mencegah gangguan mulai retak inci demi inci saat celah spasial terbuka. Pada akhirnya, itu benar-benar runtuh. Bagi Yang Mulia Abadi Ling Yun, itu sama sekali bukan halangan. Ye Chen berdiri tiba-tiba, matanya yang dingin menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun. Matanya merah. Wanita inilah yang secara pribadi telah membawa Ji Siking dan Xia Ruoxue pergi, dan orang yang menempatkannya dalam keadaan menyedihkan di pegunungan Kunlun dan membuat perjanjian 1 tahun yang konyol itu. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak marah ketika dia melihatnya? Dasar bocah, apa kau tidak ingin hidup lagi? Mereka memintaku untuk menyelamatkanmu dan Jilin. Aku tidak menyangka kau akan begitu ingin bunuh diri. Yang Mulia Abadi Ling Yun masih bersikap sombong dan meremehkan Ye Chen. Setelah keluar dari celah spasial, dia melihat sekeliling dan menatap Ye Chen. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak menunjukkannya. Aku tidak menyangka kau akan datang ke benua Lingwu secepat ini. Aku menggunakan darahmu untuk melacakmu, dan kupikir aku perlu melakukan perjalanan ke pegunungan Kunlun, tetapi aku tidak menyangka akan berada di wilayah barat. Sepertinya aku meremehkanmu. Tetap saja, aku sudah bilang padamu untuk tidak membuat masalah dan mengganggu kultivasi murid-muridku. Bagi Yang Mulia Abadi Ling Yun, Ye Chen tidak layak untuk Ji Siking, dan Xia Ruoxue, dan terlalu sembrono untuk mencapai sesuatu yang signifikan dalam hidup. Seseorang seperti dia kemungkinan akan mati muda,
dan dia tidak ingin Ji Siqing dan Xia Ruoxue mengikuti pria tanpa masa depan. Ling Yun, di mana Ji Siqing dan Xia Ruoxue? Dasar penyihir tua, apa yang kau lakukan pada mereka? Ye Chen sangat marah. Ia ingin mencengkeramnya, tetapi dihalau oleh kekuatan tak kasat mata begitu ia mendekat. Kau ingin memisahkan kita, sungguh kejam. Apa kau tidak takut aku akan merobohkan istana roh abadimu dan melumpuhkan kultivasimu begitu aku menjadi cukup kuat? Mendengar ini, Yang Mulia Abadi Ling Yun tertawa dingin dan berkata, bocah, bagaimana kau bisa layak menjadi muridku? Muridku, Siqing merasakan bahwa kau terluka parah, dan bahwa adiknya diracuni. Menurutku, itu pasti racun jiwa. Yang Mulia Abadi Ling Yun menatap Ye Chen dengan arogan. Kemudian, ia melepaskan kekuatan jiwanya, tetapi tidak dapat mendeteksi keberadaan Jilin. Terkejut, ia mundur selangkah. Kau benar-benar memiliki artefak tipe istana. Bagaimana kau bisa memiliki harta karun seperti itu dengan tingkat kultivasimu? Artefak tipe istana adalah harta karun yang sangat berharga dan strategis, namun bocah ini memilikinya. Surga benar-benar buta. Di tangan ahli alam penciptaan lainnya, itu mungkin sangat berguna. Paling tidak, akan lebih cocok bagi seorang kultivator alam integrasi Dao untuk memilikinya daripada menyia-nyiakannya pada bocah ini. Di mana Jilin? Yang Mulia Ling Yun bertanya dengan dingin. Tentu saja, Ye Chen tidak akan mengungkapkan keberadaan makam samsara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata terus terang, kamu tidak berhak tahu. Wajah Yang Mulia Ling Yun menjadi gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan astralnya. Ye Chen, karena kamu berada di dekat wilayah keluarga Beigong, kemungkinan besar kamu juga pergi ke wilayah ras jiwa, kan? Yang Mulia Abadi Ling Yun menggunakan kekuatan hukum ruang waktu untuk menyelidiki Dao Surgawi dan mengetahui bahwa Jilin ditangkap sebagai barang kurban oleh ras jiwa, dan bahwa Ye Chen terluka parah untuk melindungi Jilin. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan Jilin padaku. Aku adalah guru adiknya, jadi aku tidak akan menyakitinya. Jika dia terus tinggal bersamamu, dia hanya akan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk. Kau tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, jadi serahkan dia dengan patuh dan jangan tunda pengobatannya. Aku tidak ingin bertanggung jawab atas kematiannya. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkannya. Meskipun Ye Chen tertahan dan tidak bisa bergerak, dia tetap berkata dengan marah, aku akan menyelamatkan Jilin. Aku akan melewati formasi naga 10.000 jiwa dan memetik ramuan naga jiwa 10.000 tahun untuk menyelamatkan Jilin. Untuk sesaat, Ye Chen ingin menyerahkan Jilin. Namun, dia juga menyadari bagaimana Yang Mulia Abadi Ling Yun menangani berbagai hal. Jika Jilin mengganggu kultivasi Ji Siqing, dia pasti akan menyingkirkan keberadaan Jilin dari kehidupan Ji Siqing. Daripada membiarkan Jilin mengalami nasib seperti itu, lebih baik baginya untuk menyelamatkannya, lalu menyelamatkan adiknya dan Xia Ruoxue. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Sungguh arogan. Yang Mulia Abadi Ling Yun segera menggunakan kekuatan hukum ruang waktu untuk mengisolasi hubungan antara makam samsara dan Ye Chen. Dia menahan Ye Chen dan tidak memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan, karena dia tidak mau repot-repot melawannya seperti terakhir kali. Pada saat ini, bukan hanya Ye Chen, tetapi bahkan naga darah dan Little Gold pun tertahan oleh kekuatannya. Ye Chen dapat melepaskan kekuatan tempur dari ahli alam Raja Surgawi tingkat ke-7 atau ke-8, dan dengan dukungan naga darah dan Little Gold, dia dapat melepaskan kekuatan tempur dari ahli alam kekacauan primordial. Jika dia memanfaatkan kekuatan tuannya di makam samsara, dia dapat melepaskan kekuatan ahli alam integrasi Dao, meskipun dengan biaya yang mahal. Namun, dia masih membutuhkan kesempatan untuk melakukannya. Terakhir kali, Yang Mulia Abadi Ling Yun ceroboh dan memberi Ye Chen kesempatan, tetapi kali ini, dia telah belajar dari kesalahannya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri sebelum dia memahami hukum ruang waktu. Berat, kamu akan menyesal melepaskan kesempatan seperti itu. Kamu ingin menantang pembentukan Sol Rache. Haha, konyol. Kamu menolak untuk menyerahkan Jilin karena kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Karena kamu menginginkannya, maka ambillah. Yang Mulia Abadi Ling Yun mengeluarkan sebotol pil kelas integrasi Dao dan membuangnya seperti sampah. Dia memarahi, ambil pil itu dan serahkan Jilin. Setelah itu, enyahlah kembali ke pegunungan Kunlunmu. Jangan pernah berpikir untuk memiliki ide tentang murid-muridku. Kamu tidak layak. Tekanan spiritualnya yang keras menyelimuti Ye Chen,
dan dia bisa merasakan lututnya menekuk. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sekali lagi merasakan haus akan kekuatan dan kultivasi. Bab 1436, bertemu Ling Yun lagi, bagian 2. Meskipun tekanannya sangat besar, Ye Chen menggertakkan giginya dan berdiri tegak seperti batang baja. Tubuhnya sama sekali tidak membungkuk. Oh, masih keras kepala. Yang Mulia Abadi Ling Yun menyipitkan matanya, karena dia tahu betapa mengerikannya tekanan spiritualnya. Seharusnya, bahkan seorang kultivator alam Raja Surgawi atau alam kekacauan primordial tidak akan mampu menahannya. Meskipun begitu, bocah nakal ini telah berhasil menahannya. Pada saat ini, dia merasakan bahaya, dan dia merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin benar-benar terjadi dalam setahun. Anak ini terlalu tidak terduga. Dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Tentu saja, pikiran ini cepat berlalu, dan Yang Mulia Abadi Ling Yun menggelengkan kepalanya dan mendengus. Dia menggunakan sebagian kekuatannya untuk menekan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan bahunya, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Sialan, pakaian Ye Chen benar-benar basah kuyup. Namun, saat lututnya hampir menekuk, ada beberapa gerakan aneh di sakunya, itu adalah batu hitam. Dalam sekejap, batu hitam itu berkilauan seolah-olah merasakan bahwa Ye Chen dalam bahaya. Dikombinasikan dengan garis keturunan reinkarnasi Ye Chen, batu itu meledak dengan kekuatan. Kedua kekuatan itu bergabung dan dengan paksa menghancurkan batasan hukum ruang-waktu. Merasakan ini, Ye Chen bergerak cepat. Mata Yang Mulia Ling Yun membelalak saat melihatnya, dan kehilangan ketenangannya. Tidak mungkin. Dia tidak dapat mempercayainya. Jika itu adalah kebetulan bahwa Ye Chen telah menahan tekanan spiritualnya sebelumnya, maka ini benar-benar mengejutkan. Dia menahan, tidak, mengabaikan tekanan spiritual yang ditambah dengan kekuatan nomologisnya. Tidak mungkin teknik rahasia apapun dapat melakukan ini. Sementara Yang Mulia Abadi Ling Yun dalam keadaan linglung, Ye Chen meraih pil tingkat integrasi Dao di tanah, lalu melemparkannya kembali padanya. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi itu menghancurkan perabotan di ruangan itu dan menyebabkan keempat dinding runtuh. Rasanya seolah-olah seluruh penginapan akan hancur setiap saat. Bang! Yang Mulia Abadi Ling Yun menghindari botol pil dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Ye Chen. Aneh sekali. Aku jelas-jelas memblokir koneksimu dengan artefak tipe istana itu, tetapi kamu masih memiliki kartu truf lain. Sepertinya kamu tidak sesederhana yang kukira. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan kartu trufmu untuk bertahan hidup di sini? Benua Lingu berbeda dari pegunungan Kunlun. Tempat ini kejam dan dingin. Tingkat kultivasi Ji Seeking telah jauh melampaui milikmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu setara dengan Ji Seeking dan Xia Ruoxue dengan kartu truf ini? Kamu, sebelum Yang Mulia Abadi Ling Yun bisa menyelesaikannya, Ye Chen melangkah maju dan menunjuk keluar. Pergilah. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Hari ini, aku mungkin tidak dapat melakukan apapun padamu, tetapi di masa depan, aku pasti akan pergi ke Istana Roh Abadi dan menjatuhkanmu dari kuda tinggimu. Itulah sikap Ye Chen. Pada saat ini, kemarahan Yang Mulia Abadi Ling Yun meledak. Sebagai wakil kepala Istana Roh Abadi, siapa di benua Lingu yang berani berbicara kepadanya dengan nada menghina seperti itu? Dengan lambaian tangannya, dia mendorong Ye Chen ke belakang dan berkata dengan dingin, "Bocah sombong, apakah menurutmu kita masih dalam bidang bela diri tingkat rendah, dan kekuatanku dibatasi?" Kembali di pegunungan Kunlun, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak banyak menunjukkan kekuatan tempurnya karena kekuatan tempur bentuk aslinya jauh melampaui batas yang dapat ditanggung pegunungan Kunlun. Namun, sekarang setelah dia berada di benua Lingu, dia dapat membunuh seorang ahli alam Raja Surgawi dengan mudah, apalagi bocah seperti Ye Chen. Dia hanya terkejut bahwa Ye Chen dapat menerobos batasan ruang waktunya. Penyihir tua, aku akan memetik ramuan naga jiwa 10.000 tahun sendiri, dan aku akan mendapatkan sumber daya kultivasiku sendiri. Perjanjian 1 tahun belum berakhir. Jika kau menyerang sekarang, apakah itu berarti kau takut? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Yang lain takut pada Yang Mulia Abadi Ling Yun, tetapi dia tidak. Bahkan jika Yang Mulia Ling Yun ingin membunuhnya, dia percaya bahwa dia akan dapat melarikan diri. Makam Samsara telah memilihnya, dan dia akan menjadi murid dari 100 ahli yang perkasa. Selain itu, dia adalah inti dari skema besar yang direncanakan kakeknya.
Bagaimana dia bisa dihentikan oleh seorang ahli alam penciptaan belaka? Dia akhirnya akan berdiri di puncak benua Lingwu. Setahun. Mengapa aku harus takut padamu? Yang Mulia Abadi Ling Yun langsung menahan niat membunuhnya dan sikapnya sedikit melunak. Ini terutama karena keterkejutan yang diberikan Ye Chen padanya. Semut ini benar-benar berhasil melepaskan diri dari batasan kekuatan hukum ruang waktu miliknya. Meskipun dia mengandalkan objek eksternal, dia juga mengandalkan garis keturunannya. Tentu saja, alasan utama dia tidak membunuh Ye Chen adalah karena kesepakatan antara Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Karena dia telah berjanji kepada mereka berdua bahwa dia akan datang ke sini untuk membantu Ye Chen, tentu saja, dia akan membantunya. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran sumpah, dan itu akan dengan mudah memengaruhi hati daunnya. Namun, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda jika bocah nakal ini menolak bantuannya. Bocah nakal, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Bakatmu tidak buruk, dan garis keturunanmu juga tidak buruk. Itu seharusnya garis keturunan kelas 3 atau garis keturunan yang lebih tinggi. Kamu juga tampaknya memiliki 4 dao. Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum main-main saat dia mengatakan ini. 3 jenis dao kelas 2 dan 1 dao kelas 3. Bakatmu tidak istimewa di antara para kultivator di pasukan tingkat tinggi, tetapi kamu menonjol karena memiliki 4 dao. Karena itu, apakah kamu tidak takut bahwa ketika kamu maju ke alam Raja Surgawi, dan daomu berevolusi, dan kekuatan luar biasa dari transformasi itu akan membunuhmu? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan ini? Bakatmu tidak buruk. Berlututlah dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Jika kamu melakukannya, aku dapat membawamu kembali ke Istana Roh Abadi untuk menjadi pelayan. Dengan cara ini, kamu setidaknya akan memiliki kesempatan untuk melihat Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Bukankah ini yang kamu inginkan? Menjadikan musuh sebagai teman bukanlah hal yang buruk, loh. Bagaimana mungkin monster tua seperti Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak mengetahui karakter Ye Chen? Ye Chen bukanlah orang yang suka berkompromi, dia juga bukan pengecut. Semakin sombong dia, semakin Ye Chen akan menentangnya dan semakin kecil kemungkinan dia akan setuju. Enyahlah, kamu pasti bermimpi. Reaksi Ye Chen sejalan dengan pikiran Yang Mulia Abadi Ling Yun. Hahaha, karena kamu sangat keras kepala, maka jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Yang Mulia Abadi Ling Yun melirik Ye Chen dan berkata dengan tenang, ingatlah bahwa kaulah yang menolak tawaranku. Tetap saja, karena kau bersikeras mencoba melewati formasi di area terlarang ras jiwa, aku akan berjaga di luar. Ngomong-ngomong, sebaiknya kau serahkan Jilin kepadaku. Saat kau mati di dalam, aku akan mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun atas namamu, yang akan memenuhi janjiku kepada murid-muridku. Bab 1437, Misi Tercapai. Bagi Ling Yun, Ye Chen terlalu muda dan kurang ajar. Mengingat kecerobohannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari formasi naga 10.000 jiwa. Xia Ruoxue dan Ji Siqing tidak akan tahu isi percakapannya dengan Ye Chen, tetapi dia bertekad untuk menantang formasi naga 10.000 jiwa dan membuktikan dirinya. Jadi, dia tidak bisa menghentikannya, dan jika dia mati, baik Xia Ruoxue maupun Ji Siqing tidak bisa menyalahkannya. Tidak perlu. Aku tidak percaya padamu, penyihir tua. Aku bahkan belum bertemu Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Siapa yang tahu apa yang telah kau lakukan pada mereka? Ye Chen tidak akan pernah menyerahkan Jilin kepada Yang Mulia Abadi Ling Yun. Mengabaikan sikap dan kesombongannya, dia bahkan belum mendengar tentang bagaimana keadaan Xia Ruoxue dan Ji Siqing sejak mereka diculik. Apakah mereka baik-baik saja, atau Yang Mulia Abadi Ling Yun telah menyakiti mereka? Mengingat hal ini, bagaimana dia bisa menyerahkan Jilin kepadanya? Bagaimanapun, keempat gurunya sedang mengawasi Jilin di makam samsara. Aku akan menunggu dan melihat. Ling Yun melambaikan tangannya dan mencabik-cabik ruang lagi, menghilang dari pandangan. Ketika dia pergi, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuannya telah tercapai. Dia tidak akan membiarkan Ye Chen menikahi muridnya. Semakin cepat bocah nakal ini mati, semakin baik. Kali ini, dia tidak hanya memenuhi janjinya kepada Xia Ruoxue, tetapi dia pasti akan dapat menyelamatkan Jilin pada akhirnya. Dia bahkan membuat Ye Chen kesal dan membuatnya semakin bertekad untuk menantang formasi naga 10.000 jiwa, yang tidak diragukan lagi akan membunuhnya. Segalanya berjalan dengan sempurna. Ye Chen melihat ke arah Yang Mulia Abadi Ling Yun menghilang dan mengepalkan tinjunya erat-erat, bersumpah untuk mempercepat kultivasinya.
Tidak mungkin dia akan membiarkan Ling Yun mengalahkannya. Di masa depan, dialah yang akan meremehkannya. Ye Chen kemudian mengeluarkan esensi darah dari binatang emas surgawi kelas 4. Dia tidak memurnikannya, tetapi langsung mengonsumsinya dan mengoleskannya secara eksternal. Dia mulai melunakkan dan memurnikan tubuhnya, menggertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit. Di dalam makam samsara, keempat gurunya telah melihat semuanya. Buddha pengobatan mengatupkan kedua tangannya dan mendesah. Masalah-masalah dunia fana sangat merepotkan. Dipermalukan oleh guru dari orang yang dicintainya dan tidak dapat membalas, sungguh disayangkan. Untungnya, Buddha telah memberkati saya, dan semua kekhawatiran kami telah hilang, dan saya tidak perlu lagi menderita rasa sakit di dunia fana ini, kata Buddha pengobatan dengan ekspresi taat. Biksu, mengapa Anda mendesah? Apakah Anda dapat menahan diri jika Buddha Anda diinjak-injak oleh kaki orang lain? Lan Suewe berkata dengan tegas. Anak ini telah dipermalukan, yang sebenarnya adalah hal yang baik. Apa yang tidak dapat membunuhnya hanya akan membuatnya lebih kuat. Ini mungkin menjadi kunci untuk memperkuat dao pembantaiannya. Bagaimanapun, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menemaninya ke Istana Roh Abadi dan membuat Ling Yun meminta maaf. Lan Suewe sangat marah. Ini sebagian karena muridnya dipermalukan oleh seorang ahli senior, tetapi juga karena dia tidak dapat melakukan apapun. Bagaimanapun, Ling Yun telah memutus hubungan Ye Chen dengan makam samsara. Itu adalah penghinaan baginya. Buddha cahaya bulan dan Buddha cahaya matahari menghela nafas dan menyatukan tangan mereka untuk melafalkan kitab suci Buddha. Mereka telah lama memutuskan hubungan mereka dengan hal-hal fana, jadi cinta romantis adalah sesuatu yang tidak lagi mereka pedulikan. Murid, berkultivasilah dengan baik dan perbaiki tubuhmu. Di masa depan, kami akan membuat penyihir tua Ling Yun berlutut di hadapanmu dan mengakui kesalahannya. Lan Suewe menyalurkan kekuatannya untuk membantu Ye Chen memperbaiki tubuh fisiknya, menggunakan kekuatannya untuk membantu Ye Chen memperbaiki kekuatan yang tersisa dari artefak tingkat kekacauan primordial, serta menyerap esensi darah binatang emas surgawi. Terima kasih, Guru. Dengan itu, Ye Chen mulai fokus pada penyempurnaan tubuh fisiknya. Begitu Yang Mulia Abadi Ling Yun memasuki celah spasial, dia melihat tetua agung kedua keluarga Beigong menunggunya. Dia tersenyum dingin dan bertanya, Beigong Langyu, mengapa kamu masih menungguku di sini? Apakah kamu mencoba membunuh Ye Chen? Beigong Langyu adalah nama tetua agung kedua. Ye Chen, bukankah dia bernama Ye Xitian? Tetua agung kedua sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti dan tersenyum. Jadi dia menggunakan nama palsu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat Kui Ying dari Sekte Pedang Darah di wilayah selatan memberikan hadiah untuk nyawa Ye Chen. Apakah Ye Chen ini orang yang sama? Bagaimana mungkin Beigong Langyu tidak terkejut? Bagaimanapun, hadiah itu telah menarik banyak perhatian ketika dikeluarkan, terutama karena hadiah itu menawarkan artefak tingkat integrasi Dao sebagai imbalan untuk membunuh seorang kultivator tingkat kaisar tertinggi. Namun, lingkup pengaruh Sekte Pedang Darah sebagian besar berada di wilayah selatan, jadi tidak banyak berdampak pada wilayah lain. Kenapa? Apakah kamu menginginkan artefak tingkat integrasi Dao itu? Jika kamu mau, kamu dapat mencoba dan mendapatkannya. Ekspresi Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak berubah sama sekali, dan dia menatap Beigong Langyu dengan tenang, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Jika Beigong Langyu membunuh Ye Chen, maka itu akan menyelamatkannya dari kesulitan menunggu formasi untuk melakukannya. Hasilnya sama saja. Selama Ye Chen ada, hatinya tidak akan tenang, terutama setelah melihat bagaimana dia melepaskan diri dari batasan ruang waktunya. Jika dia membiarkannya terus berkembang, dia mungkin benar-benar menjadi cukup kuat untuk mengancamnya ketika batas waktu perjanjian 1 tahun tiba. Akan menjadi hal yang baik jika orang tua ini berurusan dengan Ye Chen terlebih dahulu. Kemudian, dia akan dapat membunuh tetua agung kedua untuk membalas dendam Ye Chen, dan kedua muridnya bahkan akan berterima kasih padanya untuk itu. Beigong Langyu adalah ahli alam penciptaan tingkat 7, dan karenanya bukan tandingan bagi Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ia yakin bahwa ia dapat membunuh orang ini dalam 100 gerakan, bahkan jika tetua agung pertama alam penciptaan tingkat 8 campur tangan. Kau, bagaimana mungkin, aku tidak akan membunuh anak itu. Tetua agung kedua dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan seluruh situasi ini, jadi ia dengan cepat melambaikan tangannya untuk mencabut tuduhannya. Ia datang untuk menyelidiki mengapa Yang Mulia Abadi Ling Yun berhubungan dengan Ye Chen, dan bahkan menduga bahwa ia adalah orang yang mendukung Ye Chen.
Dalam hal itu, bagaimana ia dapat membunuh Ye Chen di depannya? Haha, baiklah. Kau sangat pintar. Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum di permukaan, tetapi sebenarnya, mereka berdua sudah saling bersaing secara diam-diam. Rubah tua seperti mereka, mereka tidak akan pernah mengungkapkan niat mereka melalui percakapan mereka. Mereka akan menilai niat pihak lain melalui kata-kata dan tindakan yang halus. Begitu seseorang mengungkapkan celah, mereka akan menyerang kelemahan pihak lain dan mengambil inisiatif. Bab 1438, Dorongan Terakhir. Ye Si? Tidak, seharusnya Ye Chen. Apakah dia muridmu? Jika Sekte Pedang Darah mengejar orang yang sama, maka Ye Chen pasti dari Pegunungan Kunlun, kan? Tetua Agung kedua bertanya, murid, wajah Yang Mulia Abadi Ling Yun langsung berubah dingin dan dia mencibir, Istana Roh Abadi tidak menerima murid laki-laki. Lagi pula, bagaimana garis keturunan dan kekuatan Ye Chen yang murahan bisa menarik perhatianku? Dia hanya kodok yang berpada angsa. Dia ingin mengejar muridku dan menolak untuk menyerah. Dia orang yang kubenci, tetapi tidak bisa kubunuh. Jika kau membunuhnya, aku akan berterima kasih. Yang Mulia Abadi Ling Yun berkata perlahan dan tersenyum. Oh, begitu. Kalau begitu sepertinya aku telah mengambil kesimpulan yang salah. Namun, aku tidak tertarik membunuh Ye Chen. Tetua Agung kedua masih tidak yakin dengan niat Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia berkata, ras jiwa telah setuju untuk membiarkan Ye Chen menantang formasi naga 10.000 jiwa, jadi dia akan mati juga. Mengapa kita tidak pergi dan menonton pertempuran itu? Dia tidak berani membunuh Ye Chen. Tidak hanya ada kemungkinan bahwa anak itu berhubungan dengan Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Istana Abadi Roh, tetapi anak itu juga merupakan murid Istana Pedang Segudang, yang bahkan lebih kuat dari Istana Abadi Roh. Tidak ada alasan untuk menembak kakinya sendiri dan menyinggung dua kekuatan besar untuk membunuh satu anak. Bagus. Mengapa kita tidak menonton tantangan itu bersama? Aku ingin melihat bagaimana dia mati. Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak berpikir bahwa Ye Chen akan selamat sama sekali. Dia telah berencana untuk bernegosiasi dengan leluhur ras jiwa untuk ramuan naga jiwa 10.000 tahun setelah Ye Chen meninggal. Kemudian, dia akan menyelamatkan Jilin. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Beigong telah membuat kesepakatan dengan leluhur ras jiwa. Baiklah, ayo pergi. Tetua Agung kedua memberi isyarat kepada Yang Mulia Abadi Ling Yun, dan segera, keduanya muncul dari celah spasial di kediaman keluarga Beigong. Setelah itu, ada diskusi antara Yang Mulia Abadi Ling Yun, Beigong Hongtian dan para tetua, dan mereka mencapai kesepahaman. Semua orang sekarang menunggu untuk melihat bagaimana Ye Chen akan mati. Waktu berlalu, dan hari tantangan pun tiba. Semuanya, masa persiapan 3 hari telah berakhir. Beigong Hongtian memberi isyarat kepada Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Tetua Agung kedua. Dia tersenyum dan berkata, saya akan menjemput Ye Chen sekarang. Senior Ling Yun ingin Ye Chen mati selama tantangan, sementara keluarga Beigong hanya berharap alam mengikuti jalannya. Pokoknya, anak ini sudah mati, dan kematiannya juga akan mencegahnya merayu hati putriku. Setelah itu, Beigong Hongtian mencabik-cabik ruang saat dia pergi menjemput Ye Chen. Dia juga punya rencananya sendiri, karena dia yakin bahwa Beigong Ziyu telah jatuh cinta pada Ye Chen. Karena Beigong Hongtian tidak menyukai Ye Chen, kematiannya tentu saja merupakan hal yang baik. Pada saat ini, di sebuah penginapan di kaki gunung. Penginapan yang sedang diperbaiki mengalami getaran kuat, dan langit yang awalnya cerah dipenuhi awan gelap dalam sekejap. Fenomena aneh ini berasal dari sebuah ruangan di penginapan, tempat rune Buddha dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya meluap. Banyak ahli merasakan sesuatu dan bergegas keluar dari kamar mereka untuk mengamati apa yang terjadi. Salah satu dari mereka mencoba mendekat, tetapi ditolak oleh energi iblis, yang menusuk tubuhnya. Darah memenuhi udara. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat. Hanya ada satu pertanyaan di benak semua kultivator yang hadir. Ahli macam apa yang menerobos di ruangan itu? Di dalam ruangan, tentu saja, Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan dingin melintas di matanya. Dua rune naga yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Akhirnya aku berhasil menerobos. Aku harus berterima kasih kepada nenek tua Ling Yun atas dorongan motivasi ekstra itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerobos dengan lancar. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan lengannya, dan gelombang kejut kekuatan meledak,
mengirim ratusan kultivator alam semi surgawi dan alam raja surgawi, yang telah berkumpul di sekitar penginapan, terbang. Aura kuno dan misterius beredar di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, tubuh fisiknya akhirnya mencapai tingkat pertama alam tubuh void. Untuk kultivasi pemurnian tubuh, alam kondensasi tulang mengharuskan seseorang untuk memadatkan tulang mereka. Alam tubuh penguasa mengharuskan seseorang untuk menempa tubuh emas. Alam transformasi astral mengharuskan tubuh seseorang untuk mengandung kekuatan astral dan mencapai titik di mana ia kebal terhadap racun, dan alam tubuh void mengharuskan tubuh seseorang untuk mendapatkan sifat spasial sehingga seseorang tidak akan takut dengan kerusakan dari retakan dan keretakan spasial. Kultivator tubuh void dapat menggunakan hukum spasial untuk merobek ruang untuk bepergian. Bagi kultivator biasa yang belum mencapai alam tubuh void, bahkan jika mereka dibawa oleh orang lain untuk bepergian melalui ruang, mereka masih akan terluka oleh kekuatan hukum spasial yang dipancarkan oleh keretakan spasial selama perjalanan. Tubuh fisik Ye Chen telah mencapai level pertama dari ranah tubuh void, yang berarti bahwa mereka yang berada di bawah level ke-8 ranah Raja Surgawi tidak akan dapat melukai tubuh fisiknya. Bahkan serangan dari para ahli ranah Raja Surgawi yang lebih kuat hanya akan meninggalkan memar di tubuhnya. Akhirnya aku kembali ke keadaan sebelumnya, di mana ranah kultivasi pemurnian tubuhku melampaui level kultivasi spiritualku. Jika aku bertarung di atas levelku, aku tidak perlu khawatir tubuhku akan runtuh, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di ranah Dao Yuan, dia telah mencapai level ke-7 dari tubuh penguasa, yang setara dengan tubuh fisik seorang ahli ranah semi surgawi level ke-6 atau ke-7. Namun, setelah dia maju ke ranah semi surgawi, tubuhnya masih berada di alam transformasi astral. Akibatnya, ketika dia menggunakan kekuatan gabungan dari kartu trufnya, tubuh fisiknya sudah sangat dekat dengan kehancuran. Sekarang, dia tidak perlu khawatir. Wus, wus. Tiba-tiba, Dao Buddha muncul di belakangnya, tampak lebih solid dan lengkap. Tingkat kultivasinya juga telah meningkat dan mencapai tingkat ke-8 dari alam semi surgawi. Pada saat ini, ada gerakan di atas kepala Ye Chen, dan celah spasial muncul, dari mana Bei Gong Hongtian muncul. Menerobos pada menit terakhir, tetapi hasilnya akan tetap sama. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dari sudut pandangnya, Ye Chen akan mati juga. Mengapa dia masih ingin menerobos dan berkultivasi? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengubah hasilnya? Sungguh pemborosan sumber daya. Esensi darah binatang emas surgawi kelas 4 itu telah sia-sia. Ye Chen, aku di sini untuk membawamu ke wilayah ras jiwa. Ekspresi Bei Gong Hongtian melembut saat dia tersenyum. Ye Chen melirik Bei Gong Hongtian dan senyum nakal muncul di wajahnya. Dia meregangkan tubuhnya dan berjalan ke arah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mengabaikan Bei Gong Hongtian. Bab 1439, Kejutan. Bei Gong Hongtian bisa merasakan penghinaan Ye Chen, tetapi mencibir dalam hati. Tidak perlu marah pada seseorang yang akan mati. Dia telah mempelajari tentang kekuatan mengerikan dari formasi naga 10.000 jiwa selama beberapa hari terakhir. Lebih jauh lagi, mengetahui bahwa anak ini akan menantangnya, mereka pasti telah menggunakan teknik rahasia untuk memperkuat formasi tersebut. Bahkan Bei Gong Hongtian akan merasa kesulitan untuk menantang formasi yang diperkuat. Dia bahkan telah menyiapkan peti mati yang terbuat dari kayu 1000 roh, yang rencananya akan dia berikan kepada Istana Pedang Segudang setelah Ye Chen meninggal. Ini akan membantu membentuk jembatan antara keluarga Bei Gong dan Istana Pedang Segudang. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan mengerutkan kening. Ye Chen telah berjalan ke celah spasial yang telah dia robek. Apakah anak ini gila? Dengan tingkat kultivasi Ye Chen, dia tidak akan mampu menahan kekuatan hukum spasial di dalam celah spasial. Pada saat itu, dia akan dicabik-cabik tanpa ampun bahkan sebelum dia bisa mencapai wilayah ras jiwa. Ye Chen, kamu tidak bisa memasuki celah spasial. Tubuh fisikmu tidak akan mampu menahannya. Cepat kembali, seru Bei Gong Hongtian. Dia juga telah mengetahui asal-usul Ye Chen dari Tetua Agung kedua, dan dengan demikian tahu bahwa nama Ye Xitian hanyalah sebuah nama samaran. Mengapa orang ini begitu sembrono? Bahkan anak-anak di benua Lingu tahu untuk tidak memasuki celah spasial. Namun, Ye Chen tidak berniat untuk memperhatikan Bei Gong Hongtian. Dia terus berjalan menuju celah spasial. Kemudian, dia menghilang ke dalam celah. Jantung Bei Gong Hongtian berdebar kencang, dan dia buru-buru mengejar Ye Chen dan mengikutinya ke dalam celah spasial. Begitu dia berada di dalam, dia segera mencari Ye Chen,
Tetapi ketika dia melihat siapa yang dia cari tidak jauh, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Ye Chen sebenarnya baik-baik saja. Tidak ada udara di dalam celah spasial. Sebaliknya, ada sejumlah besar kekuatan spasial yang mengamuk di sekitar. Bahkan jika tubuh seseorang telah mencapai alam transformasi astral, sulit untuk menahannya. Mengapa Ye Chen baik-baik saja? Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak benar-benar memahami asal-usul atau kekuatan pemuda ini. Bagaimana kamu melakukannya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Beigong Hongtian melihat energi hampa yang terpancar dari tubuh Ye Chen, dan dia akhirnya mengetahuinya. Teman kecil Ye, tubuh fisikmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Apakah kamu telah mencapai alam tubuh Void? Jika demikian, tubuh fisikmu adalah yang terkuat di antara para kultivator di levelmu, setidaknya di antara yang pernah kulihat. Meskipun dia meremehkan Ye Chen, dia tidak dapat menahan kekagumannya. Mungkin hanya keturunan dari keluarga dan sekte papan atas yang bisa melakukan hal seperti ini. Namun, mereka memiliki banyak sumber daya dan harta, sedangkan Ye Chen telah melakukannya tanpa dukungan dari keluarga atau sekte. Bagaimana dia melakukannya? Namun, Ye Chen tidak mempedulikan Beigong Hongtian. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah pembentukan ras jiwa. Meski begitu, Beigong Hongtian adalah kepala keluarga Beigong, jadi bagaimana ia bisa tahan diabaikan seperti ini? Tanpa sadar ia mengulurkan tangan dan meraih bahu Ye Chen. Ye Chen, apakah kau mendengarkanku? Ye Chen menghentikan langkahnya dan melirik tangan di bahunya. Ia mendengus dingin dan tubuhnya memancarkan cahaya iblis, dengan paksa menepis tangan Beigong Hongtian. Ia berbalik dan menatap Beigong Hongtian. Aku tidak perlu memberitahumu apapun tentang kondisi tubuh fisikku. Tunjukkan saja jalannya. Cadangan energi spiritualnya saat ini setidaknya selusin kali lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama, jadi selama tubuh fisiknya cukup kuat, ia akan mampu melawan pertempuran yang melelahkan menggunakan kekuatan Dao besar Nirvana. Tidak ada kultivator di bawah alam penciptaan yang akan mampu melawannya jika mereka tidak dapat membunuhnya dengan cepat. Kau harus ingat bahwa kesombongan datang sebelum kejatuhan, gumam Beigong Hongtian. Dia mempercepat robekan ruang dan dengan cepat tiba di pintu keluar. Keduanya kemudian muncul dari celah spasial dan melangkah keluar ke wilayah Sol Rache. Beigong Hongtian kemudian berbalik ke Ye Chen dan berkata, Ye Xitian, orang yang kamu tunggu-tunggu, ada di sini. Wus, wus. Hembusan angin dingin bertiup melewati mereka saat Ye Chen menilai leluhur Sol Rache, yang telah menunggu mereka. Ketika dia melihat leluhur alam penciptaan tingkat kedua yang terluka parah, dia tersenyum jijik dan berkata, jadi kamu terluka parah, ya. Tidak heran kamu tidak menyerang saat itu. Fondasi asal leluhur Sol Rache rusak, dan butuh waktu bertahun-tahun pemulihan sebelum dia bisa pulih. Sebelumnya, fondasi asal Ye Chen dirusak oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun, dan dia telah menggunakan pil tingkat semi-surgawi untuk pulih. Namun, mengingat tingkat kultivasi leluhur ras jiwa, ia harus menggunakan pil tingkat penciptaan untuk pulih, dan pil semacam itu akan memiliki nilai yang mendekati nilai artefak dewa. Tidak mengherankan bahwa patriark ras jiwa tidak dapat pulih. Artefak dewa dapat menciptakan ahli alam aperture bintang, jadi siapa yang ingin memberikannya kepada ahli alam penciptaan tingkat kedua yang terluka parah? Batuk-batuk. Nak, jangan menertawakanku. Kau tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Leluhur ras jiwa berdiri. Jubah hitamnya tidak terlalu menarik perhatian, tetapi matanya sama menakutkannya dengan ular berbisa. Ia menghembuskan napas sebentar, dan senyum jahat muncul di bibirnya. Ia melambaikan tangan kirinya, dan setetes darah hitam murni mengalir keluar dari jarinya dan melayang di udara. Beberapa saat kemudian, kekuatan tak terlihat menyebar, dan celah spasial terbuka. Sebuah kontrak muncul dan menyatu dengan darah hitam murni. Wus, wus. Kontrak yang seukuran koran itu tampaknya telah diwariskan dari zaman kuno. Kontrak itu dipenuhi dengan kekuatan jahat dan gelap, dan tampaknya berhubungan dengan dewa-dewa iblis kuno. Bab 1440, Bertarung. Ini adalah kontrak iblis suci darah, yang diwariskan oleh iblis suci darah bertahun-tahun yang lalu. Kontrak ini memiliki kemampuan untuk terhubung dengan Dao surgawi. Begitu kau dan aku menggunakan esensi darah kita untuk mengonfirmasi kontrak, siapapun yang melanggar kontrak akan terluka parah oleh kontrak itu. Isi kontrak ini adalah kau secara sukarela meminta ras jiwa untuk mengizinkanmu memasuki area terlarang dan menantang formasi untuk memetik ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Jika kau berhasil,
kami akan mengizinkanmu mengambilnya dan membiarkannya tanpa cedera. Namun, jika kau gagal, kau akan mati di sini, dan tidak seorang pun di sini yang bisa disalahkan atas kematianmu. Selain itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyelamatkanmu. Orang tua ini bahkan lebih cerdik daripada tetua agung keluarga Beigong. Dengan kontrak yang ditandatangani, Istana Pedang Segudang dapat dengan mudah menyerahkan kontrak ini untuk membebaskan diri mereka dari rasa bersalah dan tanggung jawab apapun. Kontrak itu tampak adil, tetapi pada kenyataannya, mereka ingin membunuh Ye Chen. Di benua Lingwu, keadilan akan berada di pihak siapapun yang lebih kuat. Bagus. Ketentuan kontrak itu bagus menurutku. Ye Chen mengabaikan bagian pertama kontrak dan membaca bagian kedua kontrak, yang mengatakan bahwa jika dia berhasil memetik ramuan naga jiwa 10.000 tahun, leluhur ras jiwa tidak diizinkan untuk menyakitinya. Itulah satu-satunya syarat yang penting. Bagaimanapun, semua orang di sini meremehkannya dan mengharapkan dia mati. Selama lelaki tua itu tidak mengambil tindakan, Ye Chen yakin bahwa dia akan dapat melarikan diri dari wilayah ras jiwa setelah mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Ye Chen dengan santai mengeluarkan setetes esensi darah, yang melayang dan mendarat di kontrak. Kontrak itu segera mulai bersinar dan melepaskan pilar cahaya yang tampaknya mencapai surga. Pilar cahaya ini bertahan selama 10 detik penuh sebelum menghilang. Saat titik-titik cahaya itu tersebar, mereka perlahan mengalir ke tubuh Ye Chen dan leluhur ras jiwa. Kontrak telah ditandatangani, dengan dao surgawi menjadi saksi. Jika salah satu dari mereka melanggar kontrak, mereka akan dilanda kesengsaraan surgawi, yang sesuai dengan tingkat kultivasi orang yang menanggungnya. Ye Chen mungkin bisa menahannya. Adapun patriark jiwa, dia sudah terluka parah. Begitu dia melanggar kontrak, dia mungkin akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Kamu pemberani, nak, tapi aku harap kamu akan lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. Ketika leluhur ras jiwa melihat kontrak itu menghilang dan berserakan, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan kematian Ye Chen. Selain itu, siapapun yang berani menyelamatkan Ye Chen juga akan diserang oleh kontrak itu, apakah itu Yang Mulia Abadi King Jian, Yang Mulia Abadi Ling Yun, atau Tetua Agung Alam Penciptaan dari keluarga Beigong. Dari apa yang terlihat, Ye Chen menghadapi kematian yang pasti. Bagaimana mungkin leluhur ras jiwa tidak senang ketika berada dalam situasi ini? Kebencian di hatinya, dan penghinaan yang diderita ras jiwa semuanya akan terbalaskan hari ini. Orang tua, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Begitu aku mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, yang tersisa untukmu hanyalah penyesalan. Oh benar, aku cukup pandai membaca peruntungan, dan aku tahu bahwa kamu tidak akan hidup lama. Ye Chen tidak takut pada leluhur ras jiwa. Dia bahkan dengan sengaja memutar matanya ke arah lelaki tua itu sebelum menemukan tempat untuk duduk. Kemudian, dia bermeditasi untuk memulihkan kondisi puncaknya. Bocah, kamu cukup pandai mengoceh, iya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pemahamanku tentang area terlarang kita jauh melampaui pemahamanmu. Bahkan jika seorang ahli yang jauh lebih kuat darimu mencoba menantangnya, mereka akan gagal dan mati. Leluhur ras jiwa agak marah. Bocah kecil ini, yang hampir mati, benar-benar berani memarahinya. Marah. Serang aku kalau begitu. Ye Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kita baru saja menandatangani kontrak, jadi kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu bisa mencoba, tetapi kurasa kamu tidak akan berani melakukannya. Begitu kamu bergerak, kesengsaraan surgawi akan turun, dan kamu akan mati. Kalau begitu, aku akan bergabung dengan keluarga Beigong dan menghancurkan wilayah ras jiwa, dan semua harta, artefak, dan pil di sini akan dibagi di antara kita. Dia sengaja menatap Beigong Hongtian dan tersenyum. Beigong Hongtian, bagaimana menurutmu? Bukankah ini kesepakatan yang bagus? Setidaknya ada satu artefak ruang waktu dan selusin artefak tingkat integrasi Dao di sekitar sini. Jika kamu menyerang mereka, aku akan memberikan kata-kata yang baik kepada Istana Pedang Segudang untukmu. Tidak perlu. Beigong Hongtian tampak menolak di permukaan, tetapi dia menatap leluhur ras jiwa dengan tatapan penuh arti. Bagaimanapun, keluarga Beigong adalah yang berada di posisi terbaik dalam situasi ini. Terlepas dari apakah Ye Chen atau ras jiwa yang menang, mereka tetap akan mendapatkan beberapa keuntungan. Leluhur ras jiwa membanting meja. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa menahannya.
Dia tidak menyangka kontrak yang dia buat akan menjadi alat bagi semut ini untuk menghinanya sesuka hati. Ye Xitian, kecil ini, dia tidak hanya kejam, tetapi dia juga mampu. Leluhur ras jiwa melirik Bei Gong Hongtian, diam-diam waspada. Meskipun dia menjalin hubungan kerja sama dengan Bei Gong Hongtian, mereka bukanlah sekutu. Selama keuntungannya cukup besar, sekutu bisa saling menggigit dari belakang, jadi dia harus menghindari ditikam dari belakang oleh sekutu serakah ini. Batuk-batuk, cukup bicaranya, waktunya habis. Sudah waktunya bagimu untuk menantang formasi. Apakah kamu mengulur waktu? Apakah ini berarti kamu takut? Ye Chen memejamkan matanya dan tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Karena aku sudah bilang akan menantang formasi, aku akan melakukannya. Kau tidak perlu memberitahuku bagaimana atau kapan. Jika kau tidak sabar, kenapa kau tidak tidur sebentar dan memberi selamat padaku karena berhasil melewati formasi begitu kau bangun? Ketika leluhur ras jiwa mendengar kata-kata Ye Chen, wajahnya menjadi gelap. Namun, tidak ada waktu tertentu yang disebutkan dalam kontrak, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mengulur-ulur waktu ini, dasar bocah nakal, katanya dingin sambil melambaikan lengan bajunya dengan jijik. Ye Chen masih tidak bergerak. Dia hanya berkata dengan tenang, sepertinya kau benar-benar ingin kalah. Mendengar ini, leluhur ras jiwa sangat marah hingga dia akan meledak. Dia selalu menjadi orang yang mengejek orang lain. Kapan pernah ada saat ketika orang lain mengejeknya? Dasar kecil yang penuh kebencian. Tidak bisakah bocah nakal ini mati dengan tenang?